dari Rotary International Distrik 3410. Dan yang 5 punya relevan bisa diminati oleh Rotarian di mana-mana, karena kata di mana-mana adalah identik dengan Rotary ada di dalam setiap individu. Rotary ada di dalam kader Posyandu, kepada siapa saja yang ingin melakukan kegiatan. Rotary bersedia menjadi fasilitator untuk setiap layanan kita. Bukan hanya dananya saja, tetapi edukasi. Kalau lebih tinggi badannya lebih pendek, mengunjungi keluarga di gunung, lewati jalan di pinggir jurang. Dedikasi kader Posyandu luar biasa sekali di sana. Medannya berat. Itu pemain. Dari tahu menjadi mau, sudah jadi mau, jadi bertindak. Nah, keluarga ini tadinya punya anak bergizi tapi lezat. Di kampung ini ada lahan sebesar 800 meter persegi, dihibahkan, dipinjamkan oleh pemilik yang satu. Itu kita panen langsung dimasak. Dan diajarkan oleh Chef Kong dari Sasa bagaimana memasak makanan yang murah, lezat, bergizi. Inilah ikan mas. Ini adalah pemandangan yang mungkin semua orang suka. Tenang, teduh, ya kan, kedamaian, ada orang kerja, gambarnya padi, kita melihat padi berpikir sawah yang turun, kalau kita duduk hati kita merasa nyaman, tentram, bahasa Inggrisnya disebut ayem, ya kan, jadi kita merasa aduh asik banget. Tapi saudara-saudara, kita merusak kedamaian yang kita punya. Saya berperang supaya orang itu tidak bisa nyerang saya lagi, supaya dia takut, sehingga kita mendapatkan kedamaian buat semua orang. Tapi itulah yang salah. Setiap orang punya hak, dan hak itu sama dengan hak kita. Kenalin juga beberapa chef yang ada di sini. Di sini ada 3, ada Chef Kong, Chef Igo, dan saya lupa, Chef Dery gitu. Nah, hari ini makanan yang akan saya sajikan itu adalah mie ayam spesial. Tuh, kenapa spesial? Ada baksonya. Ada baksonya. Oh iya. Mie spesial. Ya. Gitu. Kebetulan chef juga menjadi salah satu kolaborator kita dari Sasa ya, yang biasanya kalau misalnya kita ada kegiatan atau program, biasanya kita mengajak tim chef nanti untuk masaknya, mungkin ya bahannya tentu menggunakan bahan Sasa. Saya bilang Sasa, ibu bapak semuanya jawabnya Sasa. Sasa. Ya, selamat datang di studio kreasi Sasa. Jadi udah ada beberapa Mantap. Asli, new member tapi sudah banyak banget. Kemudian Rek, mantan Rek, Ari TB. Kami ikut exchange program pertukaran budaya dari Jogja. Lu mesti bisa bahasa Indonesia ya. Saya dari Jogja. Nama saya Seli. Program juga ke Belgia juga sama. ya ke Belgia selama setahun. Dia adalah cucu saya. Saya adalah penggiat lingkungan. Jadi saya belajar dari beberapa komunitas dan
saya praktekkan, kemudian saya share ke seluruh Indonesia. Problem di Jakarta ini saja sehari sampahnya 7.500, ya kebayang nggak Bu, 7.500 ton per Kan bahwa sampah itu sebenarnya berguna juga, gitu. Bisa jadi uang, bisa jadi penghasilan lain yang bisa ditambah untuk ini. Untuk daur ulang juga bisa. Jadi kita kasih edukasinya ke masyarakat seperti itu. edukasinya gimana? Kita mencontohkan ke mereka kalau kita bisa melakukan itu gitu. Yang lain itu pasti akan bisa. Tapi bagaimana caranya kita mengajak ibu-ibu yang belum tahu sama sekali? Kalau kader sih memang semuanya sudah tahu. Yang saya lakukan selama ini keliling Indonesia, saya nggak usah, Bu, ini yang sampah basah, ini yang sampah kering. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Kalau dari bawah, karena mereka nggak tahu dan mereka ingin tahu, itu akan lebih caranya adalah mengajak masyarakat atau mengedukasi masyarakat bahwa semua sampah kita rumah tangga itu bisa kita manfaatkan dengan metode keranjang tata kurang. Pertama untuk lingkungan, kedua untuk kesehatan. Pasti Ibu tahu ya, Pak Ibu nggak tata suruh dulu. Itu manfaatnya luar biasa. Dan yang ketiga, pemakan sampah organik luar biasa adalah maggot. Banyak nggak Bu? Itu dikalikan per kilonya berapa nih? 6.000. Kami ini bapak-bapak dan ibu-ibu sini mengetahui bagaimana Takapura ini bisa jalan karena hasilnya itu akan sangat bermanfaat bagi kota kita. Koenzim itu adalah cairan serbaguna. Banyak sekali manfaatnya. Itu khasiatnya luar biasa. Ibu tajam, tapi ingat, ekoenzim itu tidak bisa dikonsumsi. Kalau mau bikin kompos skala yang gede itu kan diam nih. Harus bikin baknya lah. Oh kan? Oh ini cukup Ibu dengan ini murah sekali, ya. Ini hasilnya, jadi banyak sekali kegunaannya selain untuk tempat sampah juga untuk membuat kompos. Media tanam. Jadi ibu-ibu yang hobi menanam nggak usah pakai pot-pot yang apa Bu? Gede-gede, beli-beli. Putih, bawang daun. Kenapa ini saya bikin begini? Supaya ibu bisa membayangkan, nggak usah beli pot. Ini kayak gini nanti kalau dia udah tumbuh gitu cantik Bu. Bapak-bapak kita atau suami kita kan pakai kaos dalam dia. Kalau udah nggak kepake jangan dibuang Bu, dibikin suhu. Kan kita bicara bekas, pemanfaatan limbah rumah. Ya, ininya bekas Bu. Ini kan mahal ya Bu. Caesar salad aja 45.000. 45 cuma. Ini kacang hijau. Ini saya biasanya anak-anak ini cuma dimakan gitu aja Bu. Karena ini jangan sampai lebih dari 2 minggu ya. Lalu yang lebih baik itu adalah 7 hari. Itu crunchy dan manis. Bahan-bahannya itu adalah yang pertama itu ada sekam. Yang pertama itu sekam. Bentar ini ada dedak, ada sekam. Sekam, yang pertama sekam. Di sini juga ada dedak. Itu terus kita foto deh. Ya boleh. Nah, terus bisa pakai pupuk atau kalau nggak ada pupuk bisa pakai tanah. Tanah biasa. Tanah biasa. Iya. Nah, yang selanjutnya itu bisa pakai dari Takapura juga Bu. komposting, Biasa. air gula, air gula, molase, atau pakai koi gini juga bisa. Ya, gitu juga bisa. Itu nah ini contohnya ya. Nah mungkin bisa ini dari sini. Nah ini tuh punya air gula atau molase itu satu. Ya. Nah nanti diaduk semuanya, hasilnya mungkin Kayak gitu. Itu hasilnya. Oh ini Ya. pupuk ya pupuk kandang itu. Pupuk kandang berarti bisa ya. bisa Iya. bisa pakai pupuk, bisa pakai tanah. Kalau misalkan nggak ada pakai air gula juga nggak apa-apa. Air gula aja. Air gula. Pokoknya kita murah-meriah merintih Bu. Nah
Nanti diaduk-aduk Ibu, kalau misalkan sampai si warna ini tuh kan ini udah kering ya. Nanti kalau pas dingin itu kayak tanah yang gemur Bu. Ya, soalnya ini juga tinggal diaktifinnya gampang sih, ini karena kan udah nggak diisi ya Bu ya. Yang ini ya 1 kilo ya. Oh iya beda. Nah yang ini 1 kilo, karena ini lebih kecil, yang besar ada 2 kilo. Nah, bisa ini dulu Bu ya, digali dulu. Ya digali dulu. Sudah digali baru dimasukin Bu. Oh, Jadi dikubur. Oh, dikubur. Dikubur posisinya. Berapa lama tuh? Sehari juga bisa. Itu sampahnya sampah organik gitu. Sampah organik. Sampah organik. Jadi masukin plastik aja. Bukan. Hah? Oh, jangan campur. Dapur. Oh, Sampah dapur. Sampah dapur aja Bu, organik sampah dapur. Iya, tenggelam. Jangan ada airnya. Oh. Ya kan Mas? Ya. Jangan basah. Jadi- Jangan basah. Iya. Ya, jadi Kalau ada kuahnya dibuang. ya kuah-kuahnya nggak bisa. Jadi ini tuh Bu nggak boleh kena air hujan, Kena air hujan maksudnya? kena air hujan gitu itu nggak boleh. Kalau misalkan air pun nggak jangan terlalu banyak, nanti bakterinya ke bawah. Kan kita numpukin banyak nih, numpuk. Nanti besoknya bisa langsung udah agak turun lagi, ya udah turun lagi, masukin lagi, tutup lagi. Jelasin dulu ini bikinnya gimana. Nah, ini kan cara masukinnya. Enggak, bikinnya ini. Oh bikin. Kalau ini sih sekam, tinggal dimasukin ke karung kayak gini. Aku mesti kayak kasur. Di apa? Dijahit aja. Ini kan beda. Bikin bantal. Boleh saya bantu. Jadi ibu-ibu sebetulnya Takakura ini metode yang untuk Indonesia kita lah ya, simple. Ini tujuannya adalah untuk bakteri biar bisa berputar. Selain sekam bisa juga misalkan ibu tahu nggak keset, tapi jangan yang plastik ya. Oh, Keset, iya. injek. Iya, Nah, iya. potongnya tutup di atasnya bisa ya, oke. Gitu. Ya, oke. Ini laler dia sudah. Kelapa, ya boleh. Kelapa Sabut, boleh. sabut kelapa. Sabut kelapa boleh. Tanya ya. Ini kan misalnya nih hari ini kita ada sisa sampah dapur, ya kan? Mie ayam tadi. Mie ayam lah, Apa saja? atau kita bikin sop lebih, ataupun bakso dan sebagainya, Sayur asem. atau Nggak boleh kuah. akarnya kangkung dan sebagainya kita masukin ke situ. Ini hari pertama. Terus hari kedua ada lagi sisa makanan, boleh nggak dimasukin? Boleh. Itu sampai berapa lama? Lama-lama ya. Jadi nanti juga Sampai penuh kali ya, sampai nggak dia bisa penuh terurai. tinggi. Jadi nanti yang sebelumnya itu pasti terurai. Karena kan di sini ada bakteri Thermilix. Bakteri Thermilix itu bakteri yang memang pengurai sampah organik. Sampai penuh aja gitu ya. Sampai penuh aja, cuman ya kapasitas kan beda-beda ya. Kalau ini 1 kilo. Nama saya Ibu Lita, saya dari RW 8 Cipulir. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari Rotary. Terima kasih Rotary undangan buat kami. Sangat senang sekali kami dari Cipulir bergabung dengan dalam acara ini. Yang pertama tadi kita dapat ilmu dari Ibu Rosi. Alhamdulillah ilmunya sebenarnya kita sudah pernah dapat juga Ibu Rosi ya tentang stunting, dan Ibu Rosi, Pak Daniel juga udah pernah ke Cipulir memberikan ilmu kepada kita tentang stunting, dan sudah kita terapkan ke 11 RW yang ada di Kelurahan Cipulir. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bagus Ari. Saya Extrotrack sekaligus kan pembina untuk plasma komunitas pengolahan sampah dari Rotary Club Bandung Kota Kembang. Kami ucapkan terima kasih kepada Sasa dan juga Rotary Distrik D3410 yang telah mempertemukan komunitas dengan Rotary untuk memberi sosialisasi dan pengajaran tentang bagaimana mengolah limbah, terutama limbah organik. Jadi yang kita coba sosialisasikan kali ini adalah budidaya maggot serta bagaimana mengolah sampah dengan keranjang Takakura, yang alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Nah, yang ingin juga kita sampaikan bahwa dengan mengolah sampah organik yang merupakan 60% dari masalah kita sehari-hari, kita bisa mendapatkan berkah, yaitu dengan sampah organik yang hilang, tidak membuat bau, tapi juga bisa menjadi sebuah pemasukan baru. Kita dengan jadi media tanam bisa mendapat aneka pakan ternak. Oleh karena itu kami sangat bahagia sekali bisa melakukan sosialisasi ini dan berharap teman-teman selalu rekan-rekan Rotary, rekan-rekan Rotrack selalu memisahkan sampahnya di rumah, jaga bumi, mulai dari langkah yang kecil menjadi buat bumi yang besar.